Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Nah, jadi itu penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2021 atau Bau-Bau itu kuning, zona kuning atau sedang. Sangat disayangkan di saat kita ingin membranding kawasan kita ini sebagai kota pendidikan, layanan pendidikan kita cuma 2 bulan, dia merah. Selamat pagi dari Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Kota Bau-Bau mendapat penilaian zona kuning kepatuhan standar pelayanan publik dari Ombudsman RI. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Munianse sangat menyayangkan kepatuhan standar pelayanan publik bidang pendidikan di Kota Bau-Bau masih rendah. Inilah Warta Kepton selengkapnya Selasa 7 Juni 2022 bersama saya Wode Sabaria. Pendengar, sebelum kami sampaikan berita yang pertama, kami sampaikan dulu update kasus COVID-19 tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air. Berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Senin sore 6 Juni 2022, selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 388 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.057.142 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 270 sehingga total pasien sembuh menjadi 5.897.022 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 7 jiwa sehingga total meninggal menjadi 156.662 jiwa. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik pendengar, kita ke informasi yang pertama. Kota Bau-Bau mendapat penilaian zona kuning kepatuhan standar pelayanan publik dari Ombudsman RI. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2021 atau Bau-Bau itu kuning, zona kuning. Kota Bau-Bau mendapat penilaian zona kuning kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2021 oleh Ombudsman RI. Penilaian ini didapat setelah Ombudsman menilai komponen standar pelayanan di 3 OPD lingkup Pemkot Bau-Bau. Ketiga OPD tersebut yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disdukcapil, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sultra Masri Susilo mengatakan, dalam melakukan penilaian, pihaknya menggunakan 10 indikator penilaian kepatuhan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 10 indikator penilaian itu lanjut Masri, yakni standar pelayanan, maklumat pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, fasilitas pelayanan publik, serta visi misi pelayanan. Kemudian, moto pelayanan, atribut penyelenggara pelayanan, pelayanan afirmasi, penilaian indeks kepuasan masyarakat, serta penilaian dari lembaga lain. Itu beberapa hal yang dinilai oleh Ombudsman. Nah, jadi itu penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2021 atau Bau-Bau itu kuning, zona kuning atau sedang. Rapor kuning yang diberikan Ombudsman kepada Kota Bau-Bau ini setelah nilai kepatuhan 3 OPD Pemkot Bau-Bau tersebut diakumulasi, di mana dalam penilaian tersebut DPM PTSP Kota Bau-Bau mendapat nilai 81,20, Disdukcapil mendapat nilai 76,53, sementara Dikbud hanya mendapat nilai 26,48. Sehingga setelah diakumulasi, nilai kepatuhan standar pelayanan publik untuk Kota Bau-Bau hanya mencapai 70,96. Untuk diketahui, standar penilaian Ombudsman dibagi 3, yakni zona merah untuk nilai 0 sampai 50,99, zona kuning untuk nilai 51 sampai 80,99, dan zona hijau untuk nilai 81 sampai 100. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan.
Baik pendengar, kita ke informasi lainnya. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Muniansyah sangat menyayangkan kepatuhan standar pelayanan publik bidang pendidikan di Kota Bau-Bau masih rendah berdasarkan hasil penilaian Ombudsman. Mengenai hal itu, kembali Afriansah melaporkan. Sangat disayangkan di saat kita ingin membranding kawasan kita ini sebagai kota pendidikan, layanan pendidikan kita cuma 26, dia merah. Wali Kota Bau-Bau Laude Ahmad Muniansyah sangat menyayangkan kepatuhan standar pelayanan publik bidang pendidikan di Kota Bau-Bau masih rendah berdasarkan hasil penilaian Ombudsman RI Perwakilan Sultra, di mana kata Muniansyah dari 3 OPD Pemkot Bau-Bau yang dinilai Ombudsman, standar pelayanan publik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Bau-Bau tahun 2021 hanya mendapat nilai 26 dari 100 nilai sempurna. Padahal kata Muniansyah 2 OPD lainnya sudah mendapat nilai baik, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP dengan nilai 81 dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disduk Capil dengan nilai 76. Namun kata Muniansyah karena pelayanan Dikbud mendapat nilai rendah, maka setelah diakumulasi, nilai pelayanan Kota Bau-Bau hanya mampu masuk dalam zona kuning, sedangkan nilai kepatuhan tertinggi dari Ombudsman yaitu zona hijau. Sangat disayangkan di saat kita ingin membranding kawasan kita ini sebagai kota pendidikan, layanan pendidikan kita cuma 26, dia merah. Sehingga dengan sendirinya secara akumulatif pelayanan Kota Bau-Bau di 3 sisi yang juga menggambarkan sistem pelayanan secara keseluruhan itu turun menjadi kuning paling rendah. Karena angka merah ini terlalu besar menarik ke bawah beberapa prestasi terbaik di perizinan kita sudah sangat baik, di capil kita juga agak baik. Sayang sekali di dunia pendidikan kita layanannya di 26. Karena itu, orang nomor 1 di Kota Bau-Bau ini meminta kepada OPD yang erat kaitannya dengan pelayanan agar segera memperbaiki sarana pelayanannya. Ia juga mengatakan akan terus memantau sejauh mana OPD tersebut memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Apalagi kata Muniansyah, ke depan Ombudsman juga akan memperluas jangkauan objek penilaiannya sehingga bukan tidak mungkin OPD lainnya akan kena giliran untuk dinilai. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansah melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, menuju perpustakaan digital, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau segera luncurkan website resmi. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Yang orang walaupun tidak datang langsung tapi sudah mengklik seperti apa kodenya perpustakaan Kota Bau-Bau, mereka tinggal lihat buku-buku apa yang mereka baca. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dalam waktu dekat akan meluncurkan website resmi perpustakaan. Dengan hadirnya website ini, masyarakat luas dapat dengan mudah mengakses dan mencari literatur yang dibutuhkan tanpa harus datang dan mencari buku di perpustakaan Pemkot Bau-Bau. Hal itu dijelaskan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau Asmahani. Yang kita harapkan ke depan, mudah-mudahan kami di Perpustakaan Kota Bau-Bau ini sudah memiliki website perpustakaan yang orang walaupun tidak datang langsung tapi sudah mengklik seperti apa kodenya perpustakaan Kota Bau-Bau, mereka tinggal lihat buku-buku apa yang mereka baca. Dan itu dalam waktu dekat kita akan launchingkan. Mudah-mudahan 2 bulan ke depan sudah bisa, insya-Allah. Hadirnya website perpustakaan digital lanjut Asmahani merupakan bagian dari inovasi di tengah pesatnya sistem teknologi informasi berbasis digital sekaligus sebagai upaya meningkatkan kunjungan masyarakat di perpustakaan Kota Bau-Bau. Di sisi lain, Asmahani mengakui kunjungan harian di perpustakaan Kota Bau-Bau masih terbilang tinggi. Dalam sehari tercatat di atas 10 orang, baik itu dari kalangan siswa SD hingga SMA, mahasiswa, para peneliti hingga masyarakat umum. Kalau menyangkut minat baca masyarakat itu, alhamdulillah di selama saya beberapa bulan di perpustakaan ini, alhamdulillah walaupun tidak semaksimal apa yang kita harapkan, tapi ada yang kita harapkan ke depan, mudah-mudahan ada peningkatan lagi. Mungkin ini karena pengaruh COVID kemarin ya, jadi pengunjung juga mungkin terbatas. Sementara itu terkait stok buku, Asmahani menyebutkan koleksi yang dimiliki Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau terbilang lengkap, mulai dari buku-buku pelajaran, sejarah, hingga resep-resep makanan untuk para kaum ibu. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, kita ke informasi lainnya.
Pasca melakukan kaji banding, Forum Kota Bau-Bau Sehat segera merumuskan tatanan menuju Wistara 2. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Odi Nurliani, melaporkan. Rombongan kaji banding tim akselerasi dan forum Bau-Bau Sehat akhirnya tiba di daerah asal dengan kapal laut dari Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ke Pelabuhan Murum Bau-Bau. Puluhan tim tersebut telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan sejak 3 hingga 5 Juni 2022 dengan menyambangi beberapa perwakilan tatanan dan inovasi Pemda setempat dalam mempertahankan predikat Kota Sehat. Sekretaris Forum Bau-Bau Sehat Imran Kudus menjelaskan agenda forum selanjutnya akan merumuskan tatanan baru untuk menambah dan perkuat tatanan capaian Wistara 1 sebelumnya seperti pariwisata sehat serta tatanan kawasan industri dan perkantoran sehat. Kira-kira kalau kita ambil tatanan itu bisa enggak kita pertanggungjawabkan dengan capaian-capaian indikator yang sudah bisa dilakukan selama ini. Artinya kan kita tidak harus baru berbuat. Tetapi di tahun 2022 ini kita coba dorong yang sudah ada memang yang punya potensi. Sehingga ke depan yang punya potensi kita dorong itu tidak lagi kita start dari nol. Salah satu potensinya ya kemauan dari industri itu sendiri. Imran mengakui kelembagaan Forum Bau-Bau yang telah terbentuk cukup baik, segala kekurangan akan segera mendapat pembenahan baik tingkat Forum Kota Bau-Bau hingga Pokja Kelurahan Sehat. Sebelumnya Kabupaten Goa memfasilitasi Forum Bau-Bau Sehat bersama rombongan OPD untuk mengunjungi inovasi dan lokasi bersejarah di kabupaten tersebut. Keenam lokus itu masing-masing Museum Sejarah Bala Lempua, sekolah unggulan di Kabupaten Goa yakni SD Center Manggali sebagai salah satu sekolah sehat, industri sehat pabrik roti, bank sampah, serta komplek makam Sultan Hasanuddin di Kelurahan Katangka. Sementara beberapa inovasi unggulan Goa dalam meraih Wistara diantaranya inovasi Rabu Sehat di mana semua OPD senam di kantor masing-masing, Jumat ibadah, serta penanaman akar wangi di seluruh desa. Odi Nurliani, reporter RRI Bau-Bau, melaporkan. Baik pendengar, kita ke informasi yang terakhir. Tahun ini Pemkot Bau-Bau bangun 3 papan panjat tebing di kawasan Kota Mara. Mengenai hal itu, kembali Herul Mulku melaporkan. Kami dari pemerintah kota, khususnya buat panjat tebing, di tahun ini akan membuat papan panjat di Kota Mara. Dukungan pemerintah Kota Bau-Bau terhadap pengembangan cabang olahraga panjat tebing tidaklah main-main. Tidak tanggung-tanggung, tahun ini pemerintah akan membangun 3 papan panjat sekaligus yang ditempatkan di alun-alun Kota Mara. Wali Kota Bau-Bau, Laode Ahmad Munianse menyebutkan, papan panjat tebing yang akan dibangun tersebut juga akan digunakan pada gelaran Pekan Olahraga Provinsi di November nanti. Munianse menyebutkan, dengan adanya papan panjat di tempat yang sangat strategis ini, minat bakat dan prestasi atlet panjat tebing bisa terus meningkat. Olehnya itu maka kami dari pemerintah kota, khususnya buat panjat tebing, di tahun ini akan membuat papan panjat di Kota Mara. Mengapa di Kota Mara, mengapa bukan di Samparona? Karena diharapkan dengan aktivitas latihan yang dilaksanakan oleh teman-teman, para atlet, itu sekaligus menjadi ajang sosialisasi kepada para pemuda, pelajar, tentang adanya cabang olahraga ini. Apalagi secara nasional, cabang ini sudah membanggakan, bahkan internasional. Secara terpisah, pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau, Maruji, mengatakan 3 papan panjat yang dibangun tersebut bertaraf internasional, masing-masing 20 meter, 15 meter, dan untuk kelas kecepatan atau speed climbing. Maruji menyebutkan untuk membangun 3 venue baru ini, Pemkot Bau-Bau mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD sebesar 1,5 miliar rupiah. Karena 3 tian itu sudah standar internasional itu, karena di panjat tebing ini harus kita kuasai 3-3-nya itu. Ada pertandingan dunia harus kita kuasai 3 baru bisa ikut. Yang tingginya itu 20 meter 15 dengan speed. Maruji mengatakan pembangunan 3 papan panjat tersebut target dimulai di bulan 7 mendatang. Reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku, melaporkan. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kota Bau-Bau mendapat penilaian zona kuning kepatuhan standar pelayanan publik dari Ombudsman RI. Wali Kota Bau-Bau, Laode Ahmad Munianse, sangat menyayangkan kepatuhan standar pelayanan publik bidang pendidikan di Kota Bau-Bau masih rendah. Demikian Warta Kapten hari ini. Mewakili kerabat kerja, saya ucapkan selamat pagi.